hope everybody is ready for a tour of the world. Germany, present. Ghana, present. Indonesia. Dear President, my dear Major General, Kiev Summit, dear ASEAN football friends, it is a great honor to congratulate. Demi putus rantai mafia bola se-ASEAN, FIFA bubarkan AFF, dunia langsung heboh. Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya berjalan biasa saja. Stadion-stadion masih berdiri megah, jutaan supporter di Asia Tenggara sedang membicarakan sepak bola. Namun tiba-tiba, sebuah kabar mengejutkan muncul di berbagai layar. Satu kalimat yang membuat dunia sepak bola ASEAN seakan berhenti bernapas. FIFA mengambil langkah ekstrim terhadap struktur sepak bola Asia Tenggara. Tidak butuh waktu lama, media sosial langsung meledak. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan dalam skenario dramatis ini, muncul satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah sepak bola kawasan. AFF dinyatakan dibubarkan dan seluruh sistem kompetisinya akan dievaluasi dari awal. Alasannya, bukan karena satu pertandingan, bukan karena satu negara, tetapi karena munculnya dugaan bahwa terlalu banyak kepentingan telah masuk ke dalam sepak bola ASEAN. Namun perlu ditegaskan sejak awal, ini adalah skenario fiksi, bukan pengumuman resmi FIFA. Tidak ada bukti bahwa FIFA benar-benar membubarkan AFF. Tetapi justru karena itulah, mari kita bayangkan jika keputusan sebesar ini benar-benar terjadi. Hari itu, telepon para pejabat sepak bola di seluruh Asia Tenggara berdering tanpa henti. Thailand terkejut, Vietnam bertanya-tanya, Malaysia panik. Singapura meminta penjelasan, Indonesia, supporter langsung memenuhi media sosial dengan satu pertanyaan. Kalau AFF dibubarkan, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dalam cerita fiksi ini, FIFA mengumumkan sebuah audit besar-besaran terhadap tata kelola sepak bola kawasan. Semua kompetisi diperiksa, sistem penunjukan perangkat pertandingan diperiksa. Pengelolaan kompetisi diperiksa, keuangan diperiksa. Bahkan hubungan antara federasi dan pihak-pihak eksternal ikut menjadi perhatian. Dan yang paling membuat publik heboh adalah munculnya istilah zero tolerance terhadap konflik kepentingan. Satu kalimat itu langsung menjadi bahan perdebatan. Karena selama bertahun-tahun, sepak bola ASEAN memang tidak pernah lepas dari kontroversi. Keputusan wasit, drama kartu merah, gol yang dianulir. Perdebatan VAR, protes federasi, sampai tuduhan match fixing yang sesekali muncul di media dan media sosial. Tetapi sekali lagi, tuduhan bukanlah bukti, dan seseorang tidak boleh disebut terlibat pengaturan pertandingan hanya karena namanya disebut dalam rumor. Namun dalam skenario ini, FIFA ingin semua tuduhan tersebut diuji secara independen. Bukan berdasarkan rumor, bukan berdasarkan emosi, dan bukan berdasarkan tekanan supporter, melainkan berdasarkan bukti. Kata mafia bola tiba-tiba menjadi trending topik. Jutaan orang menggunakannya, tetapi justru disinilah persoalannya. Apa yang dimaksud dengan mafia bola? Apakah jaringan pengaturan skor? Apakah perjudian ilegal? Apakah konflik kepentingan? Ataukah sekadar istilah yang digunakan supporter ketika tim kesayangannya mengalami keputusan kontroversial? Pertanyaan itu menjadi sangat besar, karena sepak bola bukan sekadar permainan. Di Asia Tenggara, sepak bola adalah identitas, ketika sebuah keputusan dianggap tidak adil. Yang marah bukan hanya 11 pemain, yang marah bisa satu stadion. Bahkan satu negara, dan dalam skenario ini, FIFA menyadari satu hal. Jika kepercayaan publik hilang, maka sepak bola akan kehilangan fondasinya. Di Indonesia, reaksi berlangsung luar biasa, supporter memenuhi media sosial. Ada yang mengatakan, kalau memang ada masalah, bongkar semuanya. Yang lain berkata, jangan hukum sepak bola hanya karena rumor. Sementara sebagian lainnya justru meminta satu hal. Transparansi, tidak peduli siapa yang salah, tidak peduli federasi mana yang terlibat. Tidak peduli negara mana yang terkena dampaknya, jika ada pelanggaran, maka harus diperiksa, jika tidak ada bukti, maka nama baik harus dipulihkan.
Karena membersihkan sepak bola bukan berarti menghukum orang secara sembarangan. Membersihkan sepak bola berarti memastikan pertandingan benar-benar ditentukan oleh pemain di lapangan, bukan oleh kepentingan di luar lapangan. Dalam cerita fiksi ini, keputusan pembubaran AFF membuat kalender sepak bola kawasan kacau. Pertandingan yang sudah direncanakan harus dievaluasi. Format kompetisi dipertanyakan, Federasi Nasional meminta kepastian. Klub-klub mulai khawatir, pemain bertanya, bagaimana masa depan kompetisi ASEAN? Dan yang paling panik justru supporter, karena bagi mereka, turnamen ASEAN bukan sekadar trofi. Itu adalah rivalitas, Indonesia melawan Malaysia, Thailand melawan Vietnam, Singapura melawan Indonesia, Filipina melawan Thailand, Kamboja melawan Vietnam. Semua pertandingan mempunyai sejarah, semua pertandingan mempunyai emosi. Dan sekarang, seolah semuanya berada di ujung tanduk. Bayangkan sebuah ruangan tertutup, para pejabat sepak bola duduk mengelilingi meja panjang. Tidak ada supporter, tidak ada kamera, tidak ada sorotan stadion. Hanya dokumen dan pertanyaan. Satu pertanyaan muncul. Apakah sistem lama masih bisa dipertahankan? Ruangan menjadi hening. Kemudian muncul pertanyaan kedua, jika kepercayaan publik sudah hilang, bagaimana cara mengembalikannya? Tidak ada jawaban mudah, karena membangun kompetisi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi menghancurkan kepercayaan, bisa terjadi hanya dalam satu malam. Inilah bagian yang paling penting. Dalam skenario ini, FIFA tidak sedang menghukum satu negara. Bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Vietnam, bukan Thailand, masalahnya dianggap lebih besar. Jika sebuah sistem ingin diperbaiki, maka semua pihak harus bersedia diperiksa. Tidak boleh ada federasi yang merasa kebal, tidak boleh ada klub yang merasa terlalu besar. Tidak boleh ada pemain yang dijadikan kambing hitam tanpa bukti. Dan tidak boleh ada wasit yang langsung disebut bagian dari mafia hanya karena melakukan kesalahan. Karena wasit juga manusia, kesalahan keputusan bisa terjadi. Tetapi jika memang ditemukan bukti adanya manipulasi, maka proses hukum dan disiplin harus berjalan. Itulah perbedaan antara kontroversi dan kejahatan olahraga. Berita fiksi tersebut kemudian menyebar keluar ASEAN. Media internasional mulai membahasnya, apakah Asia Tenggara sedang memasuki era baru? Apakah sistem kompetisi regional akan berubah? Apakah turnamen ASEAN akan kembali dengan format baru? Pertanyaan demi pertanyaan muncul, dan semakin banyak pertanyaan, semakin besar tekanan kepada para pengelola sepak bola. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihapus, sepak bola ASEAN tetap membutuhkan wadah regional. Karena tanpa kerjasama, persaingan antar negara justru bisa semakin kacau. Maka dalam skenario ini, pembubaran AFF bukan akhir, melainkan titik nol. Sebuah sistem baru mulai dibicarakan. Nama baru, struktur baru, aturan transparansi baru, audit independen, sistem penunjukan wasit yang lebih transparan.